Walaupun bentuknya kayak compact SUV biasa, tapi performa mobil ini nggak main-main. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah Volvo. Yes, ini adalah Volvo EX40. Nah, namanya memang cukup membingungkan sebenarnya, karena sebelumnya mobil ini bernama XC40. Jadi di kelas ini dia tuh ada dua tipe ya. Kalau dulu ya ada XC40 dan EC40. Nah, yang EC40 itu Setir Kanan udah sempat review, mobilnya warna biru. Kalian bisa lihat videonya di atas ini. Dan semenjak hadirnya EX30, maka penamaannya juga berubah nih. Si XC40 ini berubah menjadi EX40. Jadi bisa dibilang ini adalah kakaknya dari si EX30. Nah, kalau kita lihat dari segi eksteriornya, sebenarnya sama XC40 sih nggak jauh beda lah ya. Tapi ini memang sedikit lebih segar, terutama di bagian velgnya. Nanti kita bahas pas kita lagi di samping. Di bagian depan, kurang lebih mirip-mirip, masih sama-sama ganteng Sobat Setir. Mobil ini memiliki desain yang simple, sederhana aja, tapi tetap kelihatan mewah dan presence-nya juga tetap kelihatan keren gitu ya. Di bagian lampu, dia menggunakan ciri khasnya Volvo, yaitu si Thor Hammer design atau Mjolnir, kayak palunya Thor tuh Sobat Setir. Nah, lampunya juga sama nih. Dan lampu ini sudah menggunakan pixel technology, jadi dia terang banget. Dia juga udah adaptive light, jadi bisa yang gerak-gerak gitu lampunya. Kalau kita belok-belok, dia ikutin kanan kiri, atau kalau kita lagi pakai auto high beam, ada mobil lain dia bisa nge-cut. Pokoknya canggih banget. Untuk urusan grill memang tidak ada, karena ini adalah sebuah full EV, tapi ada grill terbuka di bagian bawah untuk pendinginan AC dan baterainya juga. Di atas full ketutup aja, sewarna body dengan sebuah logo Volvo yang kelihatannya sih gagah banget. Cakep banget ya di bagian depan ya. Simple tapi tetap ganteng. Gak ketinggalan di bagian bawah juga terdapat sebuah fog lamp yang sudah LED juga Sobat Setir. Dan dia tentunya penerangannya maksimal. Nice banget. Oke, kalau gitu kita geser ke bagian samping. Bergeser ke bagian samping, kelihatan bahwa mobil ini dia memiliki dimensi emang yang nggak begitu besar. Mobil ini memiliki dimensi di panjangnya di 4440 mm dengan lebar di 1863 mm dan tingginya di 1647 mm. Nah, untuk ground clearance-nya di 175 mm. Dan kalau kita intip, desainnya itu manis banget, masih senada dengan desain depan. Jadi dia emang kelihatannya simple aja, nggak banyak gimmick-gimmick gimana-gimana, tapi tetap memberikan presence yang terlihat mewah gitu Sobat Setir. Ngebahas bagian velgnya, dia itu menggunakan velg berukuran ring 19. Desainnya juga cakep, dia semi tertutup gitu. Beda nih kalau kita ngelihat desain yang sebelumnya, itu dia lebih kompleks lah desainnya. Ini lebih simple, jadi lebih manis kelihatannya. Dia perpaduan antara warna hitam dengan warna silver seperti ini. Dibalut dengan ban berukuran 235 50 ring 19 dari Pirelli P0 Electric. Jadi ini emang ban khusus kendaraan listrik, yang dimana dia jadi lebih silent lagi. Gripnya juga lebih baik karena memang mobil ini memiliki tenaga yang nggak main-main Sobat Setir. Kalau kita geser ke bagian belakang, ukuran dari bannya itu belang. Di bagian belakang ini memang lebih lebar, karena di belakang menggunakan ukuran 255/45 ring 19. Sama juga dari Pirelli P0 juga Sobat Setir gitu. Nah, seperti crossover yang lain memiliki beberapa ciri khas yang kelihatan banget. Kayak di bagian atas, di sini terdapat sebuah roof rail. Di bagian bawah ada cladding plastik berwarna hitam yang ikut dari bagian fender ke bagian tengah hingga ke bagian fender belakang. Seperti itu. Oke, nice banget ya. Sekarang kita geser lagi ke bagian belakang. Yuk. Bergeser ke bagian belakang, dia juga sama. Desainnya simple aja. Si plastik-plastik hitam itu ngikut ke bagian bumper belakang juga. Dan yang paling gue suka adalah desain lampunya. Ya, desain lampunya ini simple tapi ganteng dan memberikan presence kemewahan. Si desain lampu yang seperti ini juga bisa dibilang merupakan ciri khas desainnya dari Volvo nih. Karena untuk Volvo yang line up X atau yang SUV-nya, karena kan Volvo tuh ada beberapa line up ya. Dia ada yang X, ada yang untuk SUV, ada yang S, untuk yang sedan, ada yang V juga, untuk yang wagonnya gitu ya. Dan di X ini emang gaya desain lampunya tuh kurang lebih seperti ini Sobat Setir, meliuk-liuk gitu. Cakep banget, nice, udah full LED semua juga. Jadi tentu untuk keterangannya maksimal juga nih Sobat Setir.
Nah, di bagian belakang desainnya simple aja. Di tengah sini ada tulisan Volvo. Dan untuk badge-nya juga udah berubah jadi EX40. Dan ya, kurang lebihnya kayak gitu sih. Yang paling penting di sebuah mobil Eropa tentunya di belakang ada rear fog lamp. Nice banget. Oke, kalau gitu kita bahas mengenai si charging-nya. Nah, ngebahas mengenai chargingnya, dia charging portnya ada di bagian belakang kiri Sobat Setir. Dia juga sudah support CCS Type 2 dengan kapasitas baterai di 79 kWh dan range-nya klaimnya di 605 km. Jadi dia udah bisa fast charging karena udah pakai CCS Type 2. Nice. Di balik kap mesinnya, di sini ada ciri khasnya kendaraan listrik, yaitu ada frunk nih di depan, front trunk. Jadi kita mendapatkan ekstra penyimpanan di bagian depan. Ngebahas tenaganya, mobil ini menghasilkan tenaga sebesar 408 horsepower dengan torsi sebesar 670 Nm Sobat Setir. Dari dua buah motor listrik yang berada di bagian depan serta di bagian belakang. Jadi dia all wheel drive mobil ini, nice banget, makanya performanya nggak main-main. Sebelum kita cobain, kita masuk dulu ke bagian interiornya. Yuk! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Masuk ke bagian dalam, kita mulai dari row keduanya dulu nih. Kita bahas posisi duduknya. Nah, di sini sebenarnya untuk bagian punggung dan kepala senderannya ini proper duduk, enak lah. Tapi memang ada satu kekurangan, yaitu di bagian penyangga pahanya, alias di bagian bawah sini. Joknya menurut gua terlalu pendek. Kalau bisa lebih maju lagi, itu would be better Sobat Setir. Gitu. Padahal tinggi gua cuma di 170 cm. Apalagi kalau orang-orang Swedia sana tuh yang lebih tinggi-tinggi. Rasanya sih kayaknya jadi kurang nyaman ya. Karena duduknya jadi harus ngelipat gini dan kaki kita masuk. Nah, walaupun memang nggak begitu panjang joknya, tapi kaki kita bisa masuk, jadi bisa duduk yang lebih oke lah rasanya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, di depan ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm. Gue mendapatkan legroom sekitar berapa nih? Kalau gue duduk kayak selonjor masuk kaki gini sih, ya lumayan. Cuman kalau gue duduk proper kayak gini, ya sekitar kurang lebih 8 jarian dengan headroom di 4 jari, 4,5 jari kurang lebihnya segitu sih Sobat Setir. Dan di belakang ini satu hal yang gue heran adalah dia nggak ada pegangan di sini. Jadi entah kenapa mungkin engineer Volvo ngerasa kalau lu nggak akan takut duduk di bagian belakang, mungkin gitu kali ya. Tuh, kalau ada pegangan kan lebih enak ya. Tapi di sini emang ada sebuah bolongan yang bisa jadi mounting buat beberapa aksesoris, bisa jadi buat gantungan atau kita mau pakai net buat di belakang gitu, itu juga bisa gitu. Di belakang ini fiturnya juga lumayan oke. Di sini ada dua buah ventilasi, ada charging port juga di bagian bawah, Type C. Ada dua buah buat penumpang kiri dan kanan. Karena rasanya kayaknya mobil ini memang diciptakan untuk 2 orang aja sih di belakang. Walaupun memang secara fitur safety-nya itu bisa buat 3 orang karena seat belt-nya juga ada 3 untuk penumpang belakang dan semuanya 3 titik gitu. Ini juga bisa jadi headrest sih sebenarnya. Ya, kalau ngebahas masalah seatbelt kan Volvo memang menjadi pionirnya dalam urusan safety gitu. Karena seatbelt 3 titik aja memang diciptakan oleh Volvo untuk pertama kalinya. Walaupun memang tidak di trademark, sengaja agar teknologi bisa diadaptasi ke kendaraan-kendaraan lainnya gitu. Nah, di bagian tengah sini juga terdapat sebuah armrest dengan 2 buah cup holder. Dan tentunya juga joknya sudah support ISOFIX. Jadi kalau kita bawa baby seat lebih safety lagi. Dan menariknya lagi, seperti kendaraan-kendaraan Eropa lainnya, si headrest bagian row kedua ini tuh bisa dilipat Sobat Setir. Pelipatannya juga mudah, tinggal kita pencet buttons yang ada di bagian head unitnya. Lipat. Nah, canggih, bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan dalam posisi terlipat seperti ini, artinya nggak ada penumpang di bagian belakang. Ketika kita berkendara, view kita ke belakang tuh jauh lebih mudah gitu. Karena memang kaca di bagian belakang ini lumayan kecil ukurannya. Jadi kalau emang ada headrest kayak gini sih lumayan susah lah untuk ngeliat ke belakang, seperti itu. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah, bergeser ke bagian depan, kita langsung disambut dengan desain interior yang simple tapi tetap terlihat mewah. Jadi memang itu kayaknya gaya desainnya Volvo untuk mobil ini ya, baik di luar maupun di bagian dalam gitu. Nah, di bagian dalam sini dashboardnya simple aja, desainnya dia menggunakan soft touch di bagian atas. Kemudian di bagian tengah sini terdapat sebuah tekstur yang dimana merupakan topografi pegunungan di daerah Swedia. Dan ini itu bisa nyala ketika kita ambient light-nya nyala gitu. Jadi dia menerangi di bagian tengah-tengah sini. Di bagian tengah terdapat sebuah
speaker premium by Harman Kardon, nggak hanya di tengah aja, karena di bagian setiap sisi dari pintu juga ada. Jadi dia memang sudah menggunakan premium audio. Di bagian head unitnya, dia bentuknya vertikal memanjang ke atas seperti ini. Nah, head unitnya kalau kita akses, dia langsung display di home-nya itu adalah settingan seperti ini. Jadi dia ada 4 buah shortcut. Ada shortcut untuk Google Maps, radio, media kita, CarPlay. Di sini gue lagi connect CarPlay. Kemudian ada car status juga. Kalau kita buka ke menu utamanya, dia akan opsi lebih banyak lagi. Nah, kenapa ada Google Maps, YouTube, Google Assistant, dan Play Store? Karena untuk head unitnya, dia sudah terkoneksi dengan Google. Jadi dia sudah Google base gitu, Sobat Setir. Nah, selain si Google tadi, dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto, serta Bluetooth Media Connection juga gitu. Di luar itu, dia ada settingan kayak Range Assistant. Ini ngasih tahu range kita. Kita bisa nge-optimize range kita juga. Nah, kalau kita balik lagi ke menu, di sini ada car status. Car status lebih ke status mobilnya kayak TPMS. Di sini bisa kita lihat. Kemudian ada air quality. Nah, air quality ini keadaan udara di bagian dalam dari mobilnya, seperti itu. Kemudian kalau kita masuk ke bagian setting, di sini ada berbagai macam pengaturan nih, kayak driving kita bisa atur. Sorry, ini charging. Nah, driving kita bisa atur berbagai macam, kayak driving mode-nya dia ada 2, ada standard dan ada off-road. Kemudian pilot assist-nya juga bisa kita atur, safety assistance-nya juga bisa, one pedal driving juga bisa kita atur dari settingan di sini. Kemudian kalau kita back, di sini ada charging, ada sound. Ini kita bisa ngatur untuk posisi audio yang enaknya gimana, karena dia kan sudah menggunakan audio premium by Harman Kardon ya. Apakah mau ke optimation-nya ke all, ke semuanya rata untuk audionya, atau ke penumpang belakang doang, atau bahkan ke driver doang, itu bisa kita atur. Kemudian kalau kita geser lagi, di sini ada connectivity, controls. Nah, kalau kayak controls ini tuh setting untuk mobilnya ya, kayak tadi yang headrest fold itu bisa diatur dari sini. Kemudian ada beberapa settingan lain, keterangan dari interior dan segala macam itu bisa diatur juga. Kemudian sisanya ya settingan-settingan lainnya sih. Dia juga punya kamera 360 yang gambarnya itu bagus banget, Sobat Setir. Tuh, kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, mau gambarnya dari sisi mana, atau kita mau pakai 360 seperti ini juga bisa, belakang doang, samping, kanan, kiri, depan, itu bisa diatur semua. Nice banget ya. Dan di bagian kanan kirinya terdapat si ventilasi AC juga. Bergeser ke bawah ada beberapa shortcut untuk kebutuhan audio. Bergeser lagi ke bawah ada charging port Type-C, ada 2 buah dengan lighter port 1, serta ada penyimpanan terbuka dengan sebuah wireless charger, Sobat Setir. Di sini juga ada penyimpanan tertutup yang dimana itu dapat berfungsi untuk menyimpan kuncinya, 2 buah cup holder, penyimpanan tertutup, dan penyimpanan tertutup lagi di bagian tengah. Nah, penyimpanan tertutup di bagian tengah ini itu sifatnya sih kayak semacam mungkin kayak tong sampah gitu kali ya, karena kita masukin ke dalam gini dan bisa kita angkat buat kita buang isinya. Tapi kayaknya orang jarang ya buang sampah dalam mobil gitu kan. Gitu, Sobat Setir. Clever banget, nice. Nah, bergeser ke bagian samping untuk instrumen clusternya. Instrumen clusternya dia juga desainnya simple aja. Di bagian kiri itu ada speedometer, di bagian kanan itu untuk ngelihat power serta charge-nya. Di bagian tengah-tengahnya ini ada sebuah Google Maps yang dimana kita bisa input destinasi kita dari head unitnya. Tapi kalau kalian nggak mau pakai yang Google Maps kayak gini, bisa tinggal dipencet aja, maka dia akan jadi gelap doang. Ketika gelap gini, terdisplay beberapa angka, kayak contohnya konsumsi listrik kita, sisa range kita, persentase baterai kita, dan pengaturan-pengaturan lainnya. Cara buka si trip meternya tinggal kita pencet yang tengah, maka dia ada trip computer yang dimana dia ngedisplay odometer kita dan lain-lain. Seperti itu, Sobat Setir. Simple tapi tetap fungsional. Dan kalau kita intip setirnya ini desainnya simple, dipegangnya enak, dia bulat sempurna. Di bagian kiri untuk pengaturan si ADAS-nya, di bagian kanan untuk si audio serta medianya. Dan kalau kita geser lagi ke bagian atas, dia menggunakan plafon berwarna hitam, jadi kelihatan lebih mewah lagi, serta terdapat sebuah panoramic sunroof yang pembukaannya hanya tinggal disentuh aja. Sentuh sekali untuk ngebuka si kray-nya, sentuh sekali lagi untuk ngebuka si kacanya. Seperti itu. Nice banget ya. Keren. Oke, kita tutup lagi. Nah, sekarang langsung aja kita cobain kira-kira bagaimana rasa berkendara dari si Volvo EX40. Yuk, let's go.
Oke Sobat Setir, langsung aja kita coba impresi berkendara dari si Volvo EX40 ini. Tapi yang pertama mau gue bahas adalah dari posisi duduknya dulu. Nah, posisi duduknya ini itu adjustable banget, maju mundur, naik turun, hingga recline angle-nya juga bisa kita atur nih secara elektris. Selain itu ada support paha yang bisa kita majuin juga ke depan, jadi kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang jauh lebih adjustable lah, sesuai dengan tinggi badan kalian masing-masing. Tinggi gue di 170 cm, dan menurut gue ini posisi berkendaranya relax, santai, dan nggak bikin capek maupun bikin pegel, seperti itu. Kemudian kalau kita bahas mengenai blind spot di mobil ini, sebenarnya mobil ini memiliki blind spot yang minim, sedikit lah blind spotnya. Kayak di bagian spion ini nge-cover segala sisi dari kanan maupun spion kiri juga nge-cover sisi dari kiri gitu. Minim blind spot lah, gue suka, bawanya enak. Apalagi ciri khas spionnya Eropa itu di bagian ujungnya dia lebih melengkung lagi, jadi lebih wide angle lagi kita ngelihatnya di bagian ujungnya. Dan juga dia disupport oleh blind spot monitoring system, jadi ketika ada kendaraan di bagian sisi blind spot kita, maka dia akan ternotifikasi oleh cahaya seperti itu. Itu sekarang bisa dibilang semua mobil yang udah common lah ya pakai teknologi seperti itu gitu. Jadi ya cukup membantu. Kamera 360-nya juga dia ada 4 angle, depan, belakang, kanan, kiri, dan coverage-nya juga wide. Jadi untuk ngelihat ketika kita lagi parkir itu mudah dan gampang. Makanya parkirin mobil ini itu mudah banget rasanya. Nah, ngebahas mengenai kekedapan kabin, menurut gua ini sih oke banget. Secara ini adalah sebuah Volvo ya. Mereka serius banget gitu kalau bikin mobil. Kekedapannya oke banget. Bannya di bawah itu juga silent banget karena memang menggunakan ban premium dari Pirelli P0 Electric. Nih kalau kita buka tuh dengan suara motor, tapi kalau kita tutup rasanya kedap, berasa mewahnya, berasa Volvo-nya lah gitu. Jadi dari segi kekedapan kabin oke. Nah, ngebahas mengenai bantingannya, gue suka nih karakter bantingan dari Volvo EX40 ini. Dia berasa bantingan mobil Eropa banget. Dia nggak yang begitu mengayun ketika low speed ya, tapi nggak begitu keras juga, masih nyaman ketika kita ngelewatin jalanan hancur, kita ngelewatin speed bump mungkin atau polisi tidur. Nggak jalanan hancur kali ya, mungkin lebih tepatnya jalanan yang nggak rata lah, kayak gitu. Itu masih nyaman banget. Nah, karakter bantingan yang seperti itu akhirnya membuat handling mobilnya itu juga nggak kalah oke. Handlingnya itu enak, sip, steeringnya direct nih. Sekarang kita belok ya. Tuh, steeringnya direct banget, steeringnya nurut banget, dan juga dibantu oleh sistem all-wheel drive karena mobil ini kan memang memiliki dual motor depan dan belakang gitu. Makanya kalau kita lagi high speed kita belokin kayak gini, tuh, wah enak sih rasanya, presisi gitu steeringnya. Walaupun memang menurut gue dia memiliki karakter steering yang cukup ringan, tapi tenang aja karena di bagian setting itu kita bisa atur untuk memberikan bobot lebih di bagian steeringnya. Ada bagian bawah, steering feel firm. Kita bisa naikin, kita bisa nyalain, dan rasa steeringnya ini lebih berat lagi. Nah itu kembali ke selera masing-masing ya. Ada yang suka steering yang lebih berat, ada suka steering yang lebih ringan. Kalau gue sih yang penting nggak terlalu ringan, itu udah cukup. Jadi nggak usah pakai yang steering feel firm ini juga udah cukup buat gue gitu. Tuh handlingnya sharp banget, mobilnya nurut banget kalau kita pakai bermanuver. Belok lagi high speed. Memang ketika melewati jalan tol yang bergelombang itu lumayan berasa ayunannya karena memang mobil ini kan berat, baterai juga lumayan besar juga kan kapasitasnya gitu, dan motor listriknya juga ada 2, jadi lumayan mengayun gitu. Tapi memang bukan mengayun yang bikin kita jadi nggak nyaman sih sebenarnya, masih mengayun yang acceptable lah. Secara ini adalah sebuah mobil Eropa gitu kan, ayunannya masih ayunan yang enak, bukan yang bikin kita mual seperti itu. Kemudian ngebahas mengenai tenaganya, mobil ini menghasilkan tenaga di 408 horsepower dengan torsi di 670 Nm. Gimana rasanya? Kayak gini. Tenaganya tuh instan banget, tenaganya keluarnya enak banget. Memang secara bentuknya tuh kayak compact SUV biasa ya, tapi secara angka mobil ini bisa dibilang ya lumayan mirip-mirip sama apa? Let's say yang pernah kita coba, Ioniq 5N misalkan. Itu lumayan mirip-mirip loh, yang dimana Ioniq 5N kan memang fokusnya adalah sebuah mobil performance, sedangkan EX40 ini adalah sebuah mobil SUV yang bisa dipakai harian untuk keluarga gitu. Jadi walaupun memang fokusnya berbeda, tapi tenaganya tuh sama besarnya. Dan gue ngerasa di Volvo ini tenaganya keluarnya tuh bener-bener instan banget. Bahkan bisa dibilang lebih instan dibandingkan mobil listrik lain yang pernah gue coba. Kayak langsung ngebut, ngejambak gitu. Tapi memang dia punya karakter safety yang gue suka. Jadi kalau kita bahas mengenai mobil listrik yang lain, pedal gasnya kita injak dikit, kita injak rada dalam, dia tuh langsung
langsung meluncur gitu. Sedangkan di Volvo enggak tuh. Tuh. Dia kayak ada feature safety-nya gitu. Jadi kalau kita injak pedal di awal dia tuh rada berat dan rasanya tenaga itu belum keluar. Jadi kalau kita keinjak istilahnya ya, itu nggak akan yang sampai meluncur gitu. Tapi sedangkan kalau kita pejamkan gasnya, dia baru keluar semua tenaganya nih. Gitu kurang lebihnya. Nice banget ya. Oke, sekarang saatnya pembuktian. Kita coba akselerasi 0 ke 100-nya. Apakah angkanya sesuai dengan ekspektasinya? Apakah angkanya sesuai dengan klaimnya? Mari kita buktikan. Oke, langsung aja kita cobain. Kita berhenti di sini. Untuk fitur safety, mobil ini traction control tuh nggak usah dimatiin sobat setir. Jadi ya udah biarkan dia menyala aja. Driving mode juga cuma ada 2, off-road dan standard. Jadi kita pakai standard. AC tetap nyala. Kita coba 3, 2, 1. Gokil, waduh udah cepet aja nih. Wah, jambakannya sih bener-bener instan ya, dan berasa tuh hidungnya tuh bener-bener keangkat gitu. Wow, oke. Coba kita lihat kira-kira angkanya dapat berapa. Nah, menurut alat ukur kami, angka yang kami dapatkan itu di 4,6 detik, 4,65 detik sebenarnya. Jadi kurang lebih masih sesuai dengan klaim dari Volvo gitu. Walaupun keadaan saat kami melakukan pengujian ini dalam mobil ada 2 orang. AC nyala, traction juga nyala, pokoknya yang nyaman-nyaman aja. Tapi bisa sesuai itu benar-benar mind blowing sih, apalagi kalau mungkin kalau sendiri dalam keadaan yang paling optimalnya mungkin bisa jadi dapat di bawah 4,6 detik gitu. Tapi udah 4,6 detik itu udah lebih dari cukup lah untuk sebuah mobil compact SUV yang nyaman, penuh dengan teknologi serta safety tentunya, karena ini adalah sebuah Volvo. Nice. Oke sobat setir, sekian video kali ini. Bisa dibilang Volvo EX40 ini adalah sebuah paket lengkap untuk kita gunakan sehari-hari maupun kita pakai keluar kota. Kenapa? Karena dari segi desainnya dia ganteng, berasa presence kemewahannya, teknologi juga canggih, cuman nggak yang kompleks yang bikin kita bingung operasionalkannya, dan tentunya rasa berkendara yang enak. Selain itu, safety ala Volvo juga nggak kalah penting sobat setir. Nah, mobil ini itu memiliki beberapa opsi warna seperti Onyx Black, Crystal White, Silver Dawn, Sage Green, dan Cloud Blue seperti unit yang sedang kami review ini. Jadi ini bukan warna putih gitu ya, bukan putih yang warnanya ngaco, tapi ini sebenarnya adalah Cloud Blue alias dia berwarna biru sedikit ke putih-putihan. Pokoknya seperti awan lah warnanya, kurang lebih seperti itu. Dan mobil ini dibanderol dengan harga 1.288.000.000. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira worth it nggak sih si Volvo EX40 ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Yang paling penting di sebuah mobil Eropa tentunya ada rear defogger. Hah? Salah. Oke sobat, bentar ya, rambut gue. Ya, serius. Anger nggak tuh? Anger. Ulang ya, 1, 2, 3.